Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Folk Radio Jogja. Baik sahabat Folk, setelah berhenti sejenak, kita lanjutkan kembali. Monggo Abah, tadi ada yang harus disampaikan kembali kepada sobat Folk. Ya Ali lagi ini terus dah. Sabatun min umati fil jannah. Ada 7 orang, 7 golongan orang yang dijamin masuk surga. Oke, 7 golongan. Oke, catat ya sahabat Folk. Walaupun kira-kira kita masuk enggak nanti ya. Oke, silakan. Sabun taibun al awalu, yang pertama adalah sabun taibun. Sabun taibun. Pemuda yang bertobat atau pemuda yang kemudian memperbaiki seluruh perbuatannya. Pemuda yang sangat hebat terhadap perjuangan. Karena pemuda yang bertobat ini 1001. Ya. Biasanya wong tua sing tobat. Karena orang pemuda tua kan masih muda. Ya, dia merasa bahwa umurnya masih panjang kan, masih muda kan. Maksudnya hawa nafsunya kan masih 1000, Pak. Ya. Kok dia bisa mengekang hawa nafsu itu untuk terjun ke agama, ya luar biasa. Kalau orang tua kan hawa nafsunya tinggal itu 1000 itu tobat ya tidak istimewa. Tapi kalau pemuda yang tobat dijamin masuk surga. Ya. Pemuda yang mau bertobat. Iya kan, kalau dulu kan ada apa itu 7 orang yang akan diberi naungan di hari kiamat. Itu kan juga ada salah pemuda, pemuda itu. Ya, sama aja lah. Ini pasti berhubungan. Kemudian yang kedua, waman tasaddaqa sirran. Ini yang kedua adalah orang yang sedekah tapi disembunyikan. Nah ini kalau tidak baik betul ya pasti tidak disembunyikan. Jadi dia bersedekah tapi disembunyikan. Jadi dulu ada seorang ulama besar itu, orang nggak pernah tahu bahwa penduduk di situ tuh yang miskin-miskin tuh kalau mereka membuka pintu, yang janda-janda dan lain sebagainya itu, setiap membuka pintu tuh ada gandum 1 karung. Yang sana buka pintu ada gandum 1 karung. Tanpa mengerti siapa yang mengantar. Kemudian ada seorang ulama yang meninggal kemudian penduduk di situ kan ada yang memandikan, Pak. Nah, ternyata ulama ini di pundak sebelah kanan ini ngeplek kulit yang sangat tebal sekali dan hitam. Terus diraba-raba begitu. Apa ini? Ini adalah seorang kuli yang setiap hari mengangkut gandum. Terus orang-orang, berarti kalau ada janda-janda, ada mereka-mereka yang di depannya itu sekarung gandum, ya ulama ini tadi. Padahal ulama ini ulama yang luar biasa. Ya istilahnya masih cucu-cucu mereka ulama yang luar biasa, dan ternyata dialah yang manggul gandum tiap malam. Memang satu apa yang saya simpulkan di sini, kebaikan itu tidak akan tersembunyikan dimanapun tempatnya. Walaupun suatu saat akan terbuka. Tapi tidak ada niatan untuk dibuka di awal. Dan saya pernah baca hadis itu, sebuah keburukan yang dilakukan di tengah lautan, yang dibetengi 7 beteng, yang kemudian dinaungi oleh 7 lautan, kemudian tetap akan terdengar oleh manusia, karena memang Allah sudah menulis kebaikan dan keburukan itu pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita
lihat coba seorang yang meninggal sudah tahunan kemudian disembunyikan di dalam hutan, ya ada saja orang yang ini dulu yang dibunuh oleh ini. Nah ini memang hukum akal seperti itu, hukum alam seperti itu. Kata Nabi, wa man tasaddaqa sirran, orang yang menyembunyikan kebaikan itu dia termasuk ahli surga. Padahal sebetulnya kalau kita itu mau menyembunyikan kebaikan, kita mau sedekah sama siapa saja, itu sebetulnya kalau hanya untuk ingin diperlihatkan, itu kita bisa ngomong, ini suatu hari ya pasti akan dilihat orang, ya kan? Suatu hari akan dilihat orang. Saya pernah itu suatu hari duduk di pantai selatan sana yang sangat jauh. Saya duduk sendiri. Ada yang seperti di tengah hutan itu, saya mampir di situ, saya makan angkringan di situ, saya minum teh di situ sendiri. Begitu beberapa saat itu ada orang datang, saya terus minum teh di samping saya. Rumahnya mana, Pak? Oh, saya di sana. Oh, di sana, Pak? Iya. Loh, saya kan kantornya dekatnya Bapak. Di situ ada kantor besar, tapi saya memang tidak pernah berhubungan dengan. Loh, kantor mana, Mas? Kantor yang itu sebelahnya Bapak. Oh iya. Loh, sekarang kan bangkrut toh. Nah itu Pak, itu gara-gara anaknya. Anaknya kan tetangga saya yang di masyarakat kelihatan bagus, di masyarakat kelihatan jadi pahlawan, orang tuanya ya luar biasa, langsung dia cerita, wah ini anak Pak ngabis-ngabiskan perusahaan, gini, sifatnya gini terus. Setelah cerita bla bla akhirnya dia pergi. Terus saya tuh udah duduk di tengah hutan, ada angkringan, minum teh sendiri, kok ya ada orang datang, katanya kantornya dekat saya, kemudian nyeritakan tentang keburukannya. Oh, ya sebetulnya ketika kita menyembunyikan seluruh kebaikan kita itu hanya ujian dari Allah. Itu sama saja. Sebetulnya suatu saat juga akan terbongkar juga. Hanya Allah akan menguji kamu ini demi Allah atau demi didengarkan orang. Gitu Pak? Iya betul. Dan hati-hati orang yang berbuat keburukan itu sebetulnya juga sama. Allah melihat. Makanya ada ulama itu, baik kalau kamu ingin bermaksiat, coba harus ada syarat-syaratnya. Apa yang pertama? Tidak ada seorang pun yang melihat. Oh ya tidak bisa. Siapa yang melihat? Ya Allah. Nah itu kan dulu ada seorang ulama yang anaknya itu dilamar oleh anak raja karena kecantikannya luar biasa. Tapi tidak boleh. Kemudian ada seorang pemuda, ini nanti melahirkan ulama besar ceritanya. Orang pemuda itu masuk kebun orang tua itu, kemudian makan apel dimakan, dia mikir, wah ini apelnya pasti ada yang punya. Dia cari ini kebunnya siapa, kebunnya si A itu. Oh iya. Ada apa kamu kesini? Saya tadi itu lapar sekali, makan apel separuh. Lah ini masih separuh, saya mohon halalnya. Oh tidak bisa. Kamu tetap saya anggap mencuri. Ya kalau begitu saya mau diapakan saja untuk nebus dosa saya ini, saya mohon dihalalkan. Saya mau berbuat apa saja. Oh ya kamu nikahi anak saya. Loh, sekarang dapatkan mantu yang sudah makan apel separuh di hutan ya toh, terus cari rumahnya hanya minta halalnya. Nah, kalau orang tidak beriman betul kan, padahal sudah dilamar anak raja kan. Nah ini karena memang kebaikan itu
memang jadi ahli surga toh, Bah. Artinya memang tadi Rasulullah mengatakan bahwa seorang yang dia berbuat baik tanpa orang tahu, maka dia menjadi ahli surga. Baik, Abah Jan Miko, Sobat Fok, sekali lagi kita berhenti sejenak, ada yang mau lewat. Tetaplah bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja.